Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan tentang patung Gedomazo di anime Naruto. Tersegel di bulan selama berabad-abad setelah pertempuran yang menentukan antara Kaguya Otsutsuki dan juga putra-putranya Hagoromo dan Hamura, patung iblis dari jalan luar juga dikenal sebagai patung Gedomazo adalah sekam dari ekor 10 di Naruto karya Masashi Kishimoto. Ditinggalkan setelah cakra besar binatang itu diekstraksi oleh Hagoromo dan disegel ke dalam tubuhnya sendiri. Patung itu menyerupai versi kurus dari binatang itu sendiri meskipun dengan penampilan yang sedikit lebih humanoid. Menjulang tinggi di atas apapun yang berdiri di depannya, sosok itu adalah pemandangan yang tangguh dengan sendirinya yang berbicara banyak tentang makhluk yang mengerikan dahulu. Mampu menampung cakra tak terukur yang dimiliki oleh ekor 10. Patung itu hanya dapat dipanggil oleh mereka yang menggunakan kekuatan Rinnegan yang paling berharga dan ditinggikan dari 3 dojutsu besar coy. Berbekal kekuatan yang luar biasa pada tingkat yang menyaingi Monster Breaker bahkan dalam bentuk yang lemah. Patung iblis dari jalan luar adalah tokoh utama dalam taktik Akatsuki untuk mengumpulkan cakra dari semua Monster Breaker. Di awal bagian 2 Naruto, anggota Akatsuki memperlihatkan menyegel cakra dari setiap Monster Breaker yang mereka tangkap ke dalam patung. Dengan kulitnya yang tumbuh lebih hidup dengan setiap penyegelan berikutnya coy. Patung itu juga diberkati dengan kekuatan hidup yang sangat kuat karena digunakan oleh Madara Uchiha untuk bisa membudidayakan sel Hashirama Senju Hokage pertama dan menggunakannya untuk mendorong pertumbuhan pohon raksasa. Madara juga menggunakan cakra pohon itu untuk bisa memperpanjang umurnya sendiri coy, yang memungkinkannya untuk menjadikan Obito sebagai murid dan melatihnya untuk bisa melihat rencana mata bulannya. Dengan cara ini, patung Gedomazo dari jalan luar adalah tokoh konstan dalam seri tersebut coy. Terus-menerus mengintai dalam bayang-bayang kebangkitan ekor 10 selama Perang Dunia Shinobi keempat. Sekam ekor 10. Setelah pertempuran mereka melawan ibu mereka sendiri yaitu Kaguya dan ekor 10, Hagoromo dan Hamura kemudian menyegel ibunya dan binatang itu ke bulan melalui Six Path Chibaku Tensei. Membuat binatang itu bertindak sebagai inti dari satelit baru yang diambil secara paksa melalui ekstraksi cakranya untuk disegel ke Hagoromo. Setelah tidak aktif selama berabad-abad sambil dijaga oleh klan Otsutsuki bulan yang dipimpin oleh Hamura, patung Gedomazo dari jalan luar dipanggil kembali ke bumi setelah Madara Uchiha membangunkan Rinnegan menjelang akhir hidupnya. Madara yang sudah sangat tua membudidayakan pohon besar dengan bantuan sel Hashirama Senju coy, yang kemudian ia tempelkan pada dirinya sendiri untuk memperpanjang hidupnya saat ia mencari penerus untuk melanjutkan ambisinya untuk memicu Mugen Tsukuyomi. Ia juga menggunakan patung itu untuk bisa menumbuhkan pasukan Zetsu putih coy. Percaya bahwa mereka adalah produk dari kekuatan hidupnya yang dikombinasikan dengan sel Hashirama Senju. Tetapi pada kenyataannya manusia buatan ini diambil kembali oleh Zetsu hitam karena mereka telah disimpan di dalam patung selama berabad-abad coy. Patung yang tampak seperti mumi dan menyeramkan itu dan juga ukurannya yang sangat besar, bahkan bisa jauh lebih besar daripada Monster Breaker sendiri yang merupakan bukti kekuatan kuno yang pernah dimilikinya. Di wajahnya terdapat 9 mata coy, masing-masing seukuran orang dewasa dengan tonjolan runcing yang tidak beraturan yang muncul dari punggungnya. Meskipun sebagian besar mata tetap tertutup, mata itu terbuka dan memperoleh iris biru muda setiap kali Monster Breaker disegel ke dalamnya. Berwarna coklat seperti kayu dan penampilan seperti manusia, patung Gedomazo dari jalan luar itu diikat dengan belenggu di pergelangan tangan dan kakinya, yang melambangkan bahwa patung itu telah dikutuk selama berabad-abad coy. Awalnya patung itu digambarkan dengan penutup mata di gulungan mulutnya yang dilepaskan saat ia dipanggil untuk berperang. Menuruti perintah Rinnegan. Setelah kematian Madara, Rinnegannya ditransplantasi ke Nagato coy, seorang anak dari Amegakure yang menjadi yatim piatu selama Perang Dunia Shinobi kedua. Keinginannya untuk bisa membawa perdamaian sebuah mimpi yang ia bagi dengan sesama anak yatim piatu yaitu Yahiko dan Konan. Dengan itu membawanya untuk bisa mencari bimbingan Jiraiya dan ia dengan cepat menguasai apapun yang diajarkan kepadanya coy. Akhirnya ketiganya berangkat sendiri dan membentuk sebuah organisasi yang disebut Akatsuki yang berusaha untuk mengakhiri konflik melalui diplomasi coy.
Sayangnya Nagato kehilangan kendali atas dirinya sendiri dalam beberapa situasi di mana teman-temannya terancam yang menyebabkan dia secara tidak sengaja memanggil patung Gedomazo. Selama kejadian kedua yang dipicu oleh kematian Yahiko, Nagato memanggil patung tersebut coy. Dan juga menggunakan kekuatannya untuk memusnahkan pasukan shinobi yang dipimpin oleh Hanzo si Salamander yang telah mengkhianati mereka. Karena ia tidak memiliki cakra dari monster berekor, Nagato menyumbangkan kekuatan hidupnya sendiri kepada patung itu coy. Yang memungkinkan dirinya tertusuk oleh besi cakra hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Ini jugalah yang menciptakan naga hantu yang terbuat dari cakra penyerapan yang mengekstraksi cakra semua musuhnya, tetapi akibatnya membuatnya kurus kering secara permanen. Bahkan setelah transformasinya menjadi Pain, Nagato akan memanggil patung itu setiap kali Akatsuki menangkap seekor monster berekor. Organisasi itu akan memanfaatkan Fuinjutsu yang kuat di mana naga akan muncul dari patung itu dan juga mengekstrak cakra monster itu selama beberapa hari sampai semuanya tersegel ke dalam patung. Kemungkinan monster berekor juga harus disegel ke dalam patung itu dalam urutan tertentu coy. Karena dikatakan bahwa patung itu akan segera hancur jika 9 ekor tidak disegel di bagian paling akhir. Dengan Akatsuki di bawah komandonya, Nagato bermaksud menggunakan patung itu sebagai senjata Kinjutsu yang akan berfungsi sebagai pencegah terhadap penggunaan kekuatan oleh salah satu dari 5 negara besar shinobi. Dan juga dalam upayanya untuk melanjutkan impian Yahiko untuk mengakhiri semua konflik di dunia shinobi coy. Namun tujuan ini tidak akan pernah terwujud olehnya karena Obito akan menggunakan patung itu untuk menghidupkan kembali ekor 10 setelah kematian Nagato. Dihidupkan kembali oleh rencana mata bulan. Ketika dipanggil ke medan perang dunia shinobi keempat di dunia Naruto, patung itu hampir bangkit kembali sebagai ekor 10 dengan hanya cakra ekor 8 dan ekor 9 yang tersisa coy. Selama konflik, patung Gedomazo dari jalan luar terbukti mampu memanfaatkan rantai cakra dari mulutnya. Dicap dengan segel terkutuk yang dapat menahan binatang berekor dan juga menyerap cakra mereka dengan cepat untuk disegel ke dalam bentuknya. Selain itu, Obito juga dapat menggunakan besi hitam dari patung itu untuk bisa menciptakan Pain-nya sendiri dengan menggunakan Jinchuriki yang telah ia bangkitkan. Ia juga memiliki kemampuan ofensif seperti menciptakan gelombang kejut atau menembakkan baut cakra ke tanah untuk menghancurkan seluruh medan perang. Dia kemudian dihidupkan kembali secara tidak sempurna oleh Obito yang menggunakan pengganti untuk cakra ekor 8 dengan ekor 9. Kemudian patung itu berubah menjadi versi ekor 10 yang kemudian disegel di dalam tubuhnya. Hanya untuk semua cakra yang akan diekstraksi sekali lagi dan disegel kembali setelah Madara bereinkarnasi oleh teknik samsara kehidupan surgawi Rinnegan. Madara kemudian memanggil patung itu sekali lagi dari dalam tubuh Obito dan mulai menyegel semua binatang berekor di dalam dirinya menjadi Jinchuriki ekor 10. Tak lama kemudian Kaguya Otsutsuki dihidupkan kembali oleh tangan Zetsu hitam yang telah mengkhianati Madara. Dalam pertarungan berikutnya antara tim 7 dengan Kaguya, mereka berhasil menyegel dan juga mengekstrak cakranya dengan Six Pack Chibaku Tensei sekali lagi. Dengan ekor 10 kembali menjadi patung Gedomazo di dalam dimensi Kaguya dan juga mengakhiri perannya dalam cerita coy. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai penjelasan tentang patung Gedomazo di anime Naruto. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.